Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan dari komentar-komentar yang ada. Nah, di sini ada saya di samping kolam ya sebenarnya, cuman di pelataran ini supaya lebih dapat cahayanya gitu ya. Nah, jadi kemarin kan kita coba di sana tuh buat kontennya, tapi kan karena di sana itu ada air, jadi kan suaranya agak deras ya. Jadi suara saya mungkin kurang kedengaran, tapi itu volumenya kalau kurang kedengaran dinaikin dikit. Saya rasa kemarin saya juga coba dengerin itu kedengaran kok ya, karena kan di sana itu water flow-nya ke situ ya, jadi airnya jatuhnya ke situ gitu. Nah, kalau ini kan ini nggak ada ininya ya, jadi kolamnya di samping sini ya. Tadi pagi kita latihan di sini ya, itu sama kolam 40 meter juga ya. Nah, jadi supaya cahayanya bagus saya ngambil dari sini ya, dari samping. Oke, jadi di sini ada 9, lebih kurang 9 komentar yang saya pilih untuk saya jawab ya. Hari ini kebetulan hari Senin tanggal 10 Juli ya. Nah, dan suara saya masih dalam masa pemulihan karena kemarin saya cek ke dokter, pita suara saya bengkak ya, dan ada infeksinya sedikit. Jadi tidak sampai berdarah sih, tapi ada bengkak gitu ya. Nah, jadi pita suara itu ada di dalam sini ya, ada 2 kayak V gini ya, jadi dia bengkak ininya ya. Tapi dokter bilang puasa bicara lebih kurang 3 bulan ya, jadi makanya di video selama mungkin 3 bulan ini suara saya agak pelan sedikit ya. Nah, karena berhubung saya tidak bisa neken suaranya low impact ya. Nah, jadi saya puasa bicara namanya ya. Nah, di sini langsung mulai ya. Nah, di sini ada yang bertanya di bawah ini. Terima kasih kakak, kalau untuk vitamin dan makanan yang bagus dikonsumsi, kalau vitamin dan makanan apa yang bagus untuk dikonsumsi ya. Nah, kalau untuk anak umur 8 tahun saya rasa makanan biasa aja sih ya, makanan natural aja. Kalau makanan yang bagus ya makanan seperti biasa ya, kayak misalnya kalau kita kan karbohidrat kita ambil dari nasi boleh, ubi boleh, lalu habis itu ubi rambat boleh ya, itu karbohidrat kompleks ya. Lalu habis itu kentang boleh ya. Tapi kalau misalnya protein ya kita ngambil dari ayam, ikan, daging sapi ya, itu boleh ya. Jadi dicampur aja, nanti kan ada misalnya sayur. Nah, sayur juga kalau bisa usahakan juga masukin dalam porsi setiap hari ya. Nah, kalau vitamin umur 8 tahun saya rasa nggak usah terlalu sih, kecuali misalnya spesifiknya, misalnya nah ini lemahnya di tahan misalnya, atau mungkin mau tambahin sedikit suplemen, tapi ya suplemen anak-anak aja yang biasa, nggak mesti suplemen olahraga yang, karena kan anak umur 8 tahun kita nggak mesti langsung masukin protein apa segala macam ya. Anak umur 8 tahun kita juga mesti jaga mereka punya kebugaran ya, kesehatan gitu ya. Jadi nggak usah dulu, nanti kalau udah umur, kalau putra putri ya ini ya, kalau putra umur 13 tahun ke atas ya kita baru mulai kasih konsumsi yang namanya vitamin ya. Tapi kalau anak umur cewek 11 tahun ke atas itu baru mulai konsumsi boleh sedikit lah ya vitamin, dan juga nggak usah langsung melonjak. Kalau memang makanannya cukup, dia ngapain terlalu banyak vitamin, karena kan penyerapan tubuh aja yang perlu dimaksimalkan kalau minum vitamin itu ya. Oke. Lalu di sini pertanyaan kedua. Nah, permisi coach, izin bertanya, anak saya kemarin lomba alhamdulillah dapat juara 1, catatan waktu 34,35 untuk 50 meter bebas di KW4. Nah, akhir bulan ini mau lomba lagi tapi untuk event yang lebih berat. Target waktu 30 sampai 32 detik untuk dapat medali emas. Wah, wow, langsung naik 4 detik, 2 detik.
Bisa sih, tapi jangan terlalu dipaksa ya, karena anak-anak ini kaum 4 ya, kaum 4 kan lebih kurang 10 tahun ya, 11 tahun ya. Nah, jadi jangan terlalu dipaksa, tapi jarak panjangnya aja dinaikin. Nah, izin bertanya, untuk teknik pernapasan supaya bisa dapat segitu gimana ya? Soalnya anak saya yang belum teratur teknik nafasnya. 16 ayunan pertama nggak nafas, habis itu 8 ayunan tangan, baru ambil nafas. Setelah itu 6, setelah itu 4, dan terakhir 2 sudah ngambil nafas. Mohon arahannya. Nah, kalau untuk nafas ya, itu ada yang namanya, kalau kita latih yang namanya hypoxia set atau yang namanya breathing control, itu saya dapat dari coach Sergio, atau yang namanya lung buster. Lung buster itu dulu waktu saya latihan di Amerika, saya dikasih tahu yang namanya 3, 4, 5, 9 misalnya. Lalu habis itu atau 3, 5, 7, 9 atau 7, 9 atau variasi lah ya. Jadi kayak misalnya 8 kali 200 pull, setiapnya misalnya 30, tapi nafasnya 3, 5, 7, 9 per 50. Nah, ada juga breathing control. Breathing control itu yaitu misalnya 16 kali 50, setiapnya misalnya 120 atau 130. Nah, nafas per 50 meter itu nafas 6, 5, 4, 3. Nanti ulang lagi. Jadi nomor 1 itu nafas 6, nomor 2 itu nafas 5, nomor 3 itu nafas 4, nomor 4 itu nafas 3 ya. Jadi ulang lagi nanti 5, 6, 7, 8 sampai ke 16 ya. Nah, jadi dalam artian nafas itu bisa dilatih. Jadi per 50 itu dibagi, misalnya kolamnya 50 meter, nafas 4 berarti 4 kali nafas berarti 12,5, 12,5, 12,5, 12,5 ya. Jadi setiap 12,5 itu nafas, setiap 12,5 nafas ya. Jadi kalau mau nafas 3 kali berarti dibagi 3 kolamnya ya. Nah, kalau untuk perhitungan teman-teman aja yang ngitung sendiri secara matematika ya, tapi saya beritahu secara teorinya ya, lebih kurang seperti itu. Sekarang dia lagi training untuk setiap hari durasi 10 menit latihan di treadmill, itu 10 menit kecepatan 8 km per jam ya, berarti ya, dengan incline 5 derajat untuk kekuatan nafas. Umur kau 10 boleh, tapi nggak usah mesti sampai, menurut saya ya, nggak usah mesti sampai ke treadmill dulu sih. Coba aja dulu di kolam. Kalau memang kolam nggak efektif, baru kita latih di treadmill di darat ya. Nah, kalau program treadmill ya itu mungkin di gym bisa teman-teman create juga ya, variasikan juga. Nah untuk 100 bebas putri dapat medali emas juga dengan waktu 1:20, tapi anak saya belum bisa pembalikan salto. Nah, kalau belum bisa pembalikan salto ya diajarkin pembalikan salto. Target waktu untuk event berikutnya itu 1:12, 1:14. Nah, kalau 1:20 ke 1:12 itu kan 8 detik ya. Bisa sih, cuman gini, kalau KO4 menurut saya lebih fokuskan ke drill dan lebih fokuskan ke nggak usah mesti melulu ke kecepatan, karena kecepatan tuh bisa dibangun nanti setelah umur kalau putri setelah umur 11 tahun ke atas itu sudah bisa dibangun. Tapi kalau 11 tahun ke atas itu semakin sulit untuk memperbaiki drillnya gitu loh. Jadi tekniknya dulu diperhatikan menurut saya itu ya, kaki mesti kuat gitu ya. Nah, jadi kakinya dulu diperkuat dan drillnya dulu diperbaiki terus. Habis itu baru kita fokus ke yang namanya kecepatan ya. Nah,
Kalau tekniknya berantakan tapi kecepatannya cepat, itu juga percuma. Mentok sampai di 1-2 tahun bisalah berprestasi, tapi kalau lewat dari situ sudah tidak bisa lagi gitu ya. Takutnya nanti malah balik lagi, harus drill lagi, perlu waktu lagi ya. Nah, pertanyaan yang ketiga di sini. Nah, ini yang menurut saya agak sedikit kalau saya jawab mungkin akan dijadikan referensi, tapi saya menjawab tidak memihak kepada siapa, tapi saya akan lihat menurut saya ya. Dan di sini saya juga tidak memihak ke siapa, A atau B ya. Nah, di sini assalamualaikum coach, saya dari Bojonegoro. Ada yang menarik coach dengan penjurian di Wali Kota Cup kemarin. Nah, berarti kan Wali Kota Cup di Bojonegoro ya barusan ya. Nah, satu anak dari Bojonegoro kan ikut lomba di Wali Kota, namanya Hafiz Rizal Wibowo, gaya punggung 100 meter ya. Sorry, mohon maaf ini saya sebut namanya karena memang supaya tahu juga ya gitu, maksudnya biasanya kan saya pikir udahlah nggak usah sebut namanya, tapi udahlah kali ini coba dulu saya sebut namanya ya. Gaya punggung 100 meter itu waktunya 1:01, berarti kan berenang punggung 100 meter 1:01 ya. Nah, tetapi ketika hasilnya keluar itu jadi 1:07 atas dasar diskualifikasi. Nah, di sini anehnya juga, kalau memang didiskualifikasi ya nggak apa-apa, kita terima kok hasil waktunya ditambah gitu loh. Nah, padahal anak ini sudah menyumbang 4 emas untuk mungkin kalau Wali Kota Cup kan ini ya, 4 emas untuk Jawa Timur di mungkin kejurnas akuatik ya, di ini kemarin di kejurnas ya, festival akuatik kemarin. Nah, mohon dijawab videonya di video selanjutnya ya coach, terima kasih. Nah, kalau anak ini berenang 1:01 diskualifikasi, mungkin teman-teman dari tim pelatih boleh menanyakan kepada panitia atau jurinya, kalau kenal, Pak izin bertanya, saya salahnya di mana ya? Jadi kan 100 meter itu punggung itu kan biasanya kalau salahnya mungkin ketika berenang gaya punggung mungkin belum saatnya pembalikan, badannya udah full penuh pembalikan ya, atau misalnya tarikan bebasnya pada saat pembalikan bertambah, ataupun underwaternya lewat dari 15 meter. Nah, ataupun pada saat finish itu belum 5 meter aja sudah underwater misalnya ya. Nah, ataupun diskualifikasi yang lain lah misalnya. Nah, itu tanyakan alasannya kenapa ya. Nah, kalau untuk penambahan waktu, saya tidak tahu apakah dari sisi panitia itu memang salah ketik atau memang ditambahkan waktunya ya. Nah, tetapi seyogianya kalau dispun itu diskualifikasi, biasanya diskualifikasi itu sudah tidak ada hasilnya umumnya ya. Jadi diskualifikasi itu langsung DQ gitu ya. Adapun hasilnya biasanya dikeluarkan, tapi umumnya tidak bertambah sih memang ya. Tapi itu langsung umumnya langsung ada DQ-nya di dan waktunya biasanya tidak ada ya kalau ada DQ itu ya. Jadi orang tidak menebak lagi, DQ itu udah langsung DQ gitu ya, diskualifikasi ya. Alasannya biasanya kita boleh tanyakan ke panitia. Mereka ada kertas yang ditulis oleh juri gaya atau juri pembalikan atau juri start ya. Nah, itu biasanya ada langsung kertas yang ditulis gitu. Jadi boleh bertanyakan ke, biasanya di kantornya itu ada, boleh ditanya langsung ya. Nah, itu mungkin ya menurut versi saya ya. Tapi kalaupun ada
salah ya teman-teman boleh memberikan komentar ya. Nah ini boleh sharing ya, seperti itu. Oke. Nah berikutnya pertanyaan keempat. 1, 2, 3, 4. Ya 1, 2, 3, 4. Nah di sini ya, ini ada bertanya, coach mau tanya, anak saya laki-laki baru masuk umur 8 tahun, anak saya baru privat renang sekitar 2 bulan, seminggu 1 kali, tapi dia gak masuk klub dan latihan di klub khusus renang, hanya privat di salah satu waterboom di Bandung. Salam buat teman-teman yang ada di Bandung. Bisa nggak sih kira-kira kalau ikutan lomba sesuai umurnya? Takutnya cara berlatihnya beda dengan khusus klub gitu. Saya juga belum bisa bedakan anak saya ada bakat atau enggak. Hanya dia semangat berenang karena suka main air. Boleh saran ya coach? Makasih. Nah, kalau perbedaan antara privat dengan latihan di klub, kalau latihan di klub kan intensitasnya pelatihnya juga sudah mengatur programnya ya. Nah, kalau private itu lebih ke pengaturan perbaikan stroke teknik, itu kita boleh private ya. Atau private itu umumnya tidak mengejar ke misalnya harus berenang 20.000 meter, 3.000 meter, 4.000 meter, 5.000 meter, 6.000 meter ya. Bisa juga sih, cuman private umumnya pelatih lebih fokus ke teknik ya. Bisa juga dikasih program. Mungkin private itu saya boleh katakan boleh ada yang private khusus untuk teknik berenang, private khusus untuk jaraknya lebih panjang, ataupun private latihan gitu. Nah menurut saya kalau misalnya mau ikut lomba itu lebih ke klub gitu, karena klub kan misalnya mereka lebih fokus ke anak-anak. Contoh misalnya ada bapak umur 8 tahun ya tadi ya, coba saya lihat ya sekali lagi ya, umur 8 tahun laki-laki. Nah dia kan punya teman-teman, yang bersaing. Nah masuklah ke klub itu yang bapak, kalau di Bandung banyak ya klub, setahu saya persaingannya juga sangat ketat kalau di Bandung. Masuklah ke klub yang sesuai dengan kemauan orang tua gitu loh. Nah jadi masukin anak-anak ke klub itu, lalu habis itu pantau latihannya ya, lihat seperti apa perkembangannya. Nah baru habis itu ikutkan ke lomba gitu. Nah biasanya klub sih umumnya ya, klub lebih ke diundang untuk perlombaan. Tapi kalau private kan tergantung, kalau pelatihnya aktif di klub ya bisa diundang, tapi kalau pelatihnya nggak ada aktif di klub ya tidak diundang juga biasanya ya. Nah oke. Itu mungkin saran dari saya. Kalau mau prestasi masukin ke klub, tapi kalau hanya untuk latihan biasa saja ya sudah, private pun boleh gitu ya. Oke, pertanyaan kelima. Nah, terima kasih banyak atas ilmu renangnya, untuk video-video sebelumnya juga, dan untuk ini itu. Tapi kalau boleh masukan saran pakai mic eksternal supaya suara coach lebih jernih. Nah oke, saya akan coba ya nanti upgrade alat-alat ya. Jadi kalau nanti channelnya sudah lebih berkembang, teman-teman mendukung terus channel saya ini ya, saya akan coba improvisasi ya, saya coba kembangkan di mana saya bisa kembangkan ya. Nah terima kasih atas sarannya. Saya akan coba pakai mic juga kalau memang nanti sampai ada alatnya ya, sudah bisa ada tim ya. Kita coba ya, makanya channel ini mesti berkembang dulu ya, dan dari mana ya, itu dari dukungan teman-teman ya. Oke. Ini pertanyaan ke-6. Benar nggak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah di sini ya, coach anak saya umur 11 tahun bermasalah di kaki, kuku tidak rapat
kaki selalu lebar, bagaimana supaya kaki rapat pada saat kaki gaya kuku. Nah, kerjakan drill saja ya, teman-teman bisa kembali lihat ke drill. Saya akan gini aja, saya akan coba untuk buat di deskripsi ya, deskripsi drill bebas punggung, kuku, dan dada. Jadi teman-teman boleh klik linknya ya. Kalau untuk masalah kaki, gimana caranya supaya rapat ya, kaki selalu lebar dibukanya ya, kaki kayak kuku. Nah, bagaimana supaya kaki rapat pada saat kayak kuku? Tumitnya harus rapat ya, ataupun dengkul harus rapat ya. Saya kasih lihat ya, kebetulan di sini saya siapkan kursi juga. Bisa kayak gitu. Ya. Oke. Jadi kalau kuku itu ya, kakinya jangan terlalu lebar. Kalau terlalu lebar nanti kan kakinya tenang seperti ini ya, seperti ini. Mungkin harus agak pendek dikit ya, ini ya. Jadi kaki itu mesti rapat ya. Jadi ketika mengerjakan itu kaki kayak kuku itu, anak-anak minta ke anak-anak dengkulnya mesti rapat ya. Jadi tendang itu bisa rapat seperti ini ya. Jadi selalu tekan ya, tekan anak-anak itu. Jadi kalau kita bisa turun ke air ya, kita tekan kakinya anak-anak jadi rapat ya. Nah, itu mungkin ya terjawabkan ya. Kalau itu bagaimana supaya kaki rapat pada saat kaki kayak kuku ya. Jadi kalau memang sampai nggak bisa, boleh diikat yang namanya band ya, pakai karet apa aja pun boleh ya, tapi beli yang sesuai ukurannya. Oke, berikut. Nah, izin bertanya coach, persiapan apa saja sih yang harus disiapkan sebelum lomba? Sebelum lomba ya biasa ya, kacamata renang, topi renang, pakaian renang, yang lain ya kalau memang ada perlu alat ya, alat-alat dibawa semua ya, dan mental juga perlu ya. Jadi kalau perlombaan itu bicara semua mental ya. Mau latihan sebagus apapun, kalau mentalnya nggak bagus, bukan mental pejuang, bukan mental petarung, itu sulit ya. Nah, makanya mungkin nanti di apa namanya, di judulnya di atas saya akan tulis mental gitu ya. Nah, mungkin ini pertanyaan yang bagus juga ya. Jadi kita mesti kasih pandangan anak-anak mental bagus, satu, kedua fokus ya. Jadi persiapan kita sebelum anak-anak turun juga kita mesti minta anak-anak untuk fokus, pikirin strategi renang